kehamilan harus dialami bersama. Betul. Bukan secara medisnya di laki-laki tentunya, tapi lebih ke arah tanggung jawabnya, rasa bahagianya, rasa susahnya, challengingnya. Termasuk rasa mualnya ya. Ketika mens terjadi dan pada saat itu lagi program, wah udah deh sedihnya sedih banget, kayak bisa nangis seharian mewek gitu kayak, dan selalu bertanya-tanya. Penting untuk laki-laki tahu bahwa masalah tuh mungkin banget terjadi di laki-laki juga. Di laki-laki yang kelihatannya sehat. Kayak sebulan sekali kita setiap mens ya udah kita ngobrolin berdua, sedih bareng-bareng, Nucha nangis, gue harus pura-pura nggak sedih biar lebih kelihatan kuat gitu. Iya, dan pokoknya males deh ketemu orang. Don't just make babies but make love, don't just have sex but make love. Halo parents, kembali lagi bersama kita di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak Dak Ibuk. Apa kabar semua? Baik, semua serba kak ya, Bapak dan Ibuk. Iya, dan baik. Iya, baik. Oke. Kita sendiri di sini baik-baik saja. Semoga teman-teman baik semua ya. Dan kita mau cerita adalah hari ini tentang pengalaman kita hamil. Yes, kita hamil bukan sekarang. Maksudnya waktu hamil pertama adalah kita hamil. Kenapa gue nyebutnya kita hamil? Karena gue percaya kehamilan harus dialami bersama. Betul. Bukan secara medisnya di laki-laki tentunya, tapi lebih ke arah tanggung jawabnya, rasa bahagianya, rasa susahnya, challengingnya. Termasuk rasa mualnya ya. Nggak bisa. Harus ditanggung bersama. Gimana caranya aku menanggung rasa mualnya? Ya kamu cukup kayak meladeni segala macam kebeemanku ya. Jadi kan. atau nggak di saat karena ngidam. lagi keluar mualnya itu aku temenin gitu ya, pegangin rambutnya gitu ya. Betul, apa kayak gitu ya biar kan. kerasa banget memang. Iya. Nah Baik. mungkin kalau untuk pemirsa atau pendengar atau penonton Curhat Babu yang sekarang kan ngelihatnya kita tuh udah nikah dan punya anak. Sekarang memang anak 2, usianya 6 dan 4 tahun. Rasanya kayak yang terlihat tuh kan yang baik-baik saja, yang oke-oke aja. Padahal sebenarnya mungkin Anda ini ketinggalan dengan cerita kita di tahun-tahun sebelumnya. Iya, gitu. jadi ada satu blogspot atau blog gue yang saat itu cukup viral, masih dalam bentuk tulisan tentunya, karena udah lama sekali sekitar 6 tahun lalu. Nah itu bercerita tentang akhirnya kita hamil. Kita berusaha selama 3 tahun, 2,5 tahun lah ya, 2 tahunan sesudah menikah. Tapi sebelumnya ceritanya gue di pernikahan yang sebelumnya juga sulit dikaruniai anak, makanya panjang ceritanya itu buat gue pribadi. Di saat mau menikahi Nucha udah cerita nih masalah ini. Nucha bukan Bu ya manggilnya dulu manggilnya apa? Lupa, oke. Apa ya, beb enggak ya? Enggak ya, beb. Oke, bukan. Jadi langsung bilang ke Nucha bahwa aku ada masalah ini. Jadi langsung terbuka, kita nggak usah tunggu-tungguan, udah langsung kita program. Betul. Dan pada saat program-program ini adalah hal-hal yang memang aku sih banyak belajar banget ya. Dari secara teknis, dari segala budgetingnya, dari segala emosinya, itu tuh kayak kecampur banget. Tapi banyak sekali mengajarkanku tentang arti seorang anak gitu. Jadi kita tuh berjuang untuk mendapatkan atau sampai hamil gitu. Memang prosesnya panjang, tapi yang pertama nih kita bahas dulu deh dari soal ceritanya. Dari ceritanya apa aja yang kita lakuin mungkin. Karena di sini pasti yang banyak juga yang mungkin bukan banyak, ada beberapa mungkin yang lagi berusaha juga. Jadi siapa tahu cerita kita berguna gitu. Ya. Nah, aku tuh sebenarnya udah hunting zaman dulu tuh ya, akun parenting tuh nggak banyak. Terus kayaknya memang cerita soal pasangan yang belum hamil itu jarang banget, sejarang itu. Bahkan pada saat itu rasa-rasanya kayak masih tabu gitu ya, kayak pasangan belum punya anak tuh kayak nggak ada temen gitu loh. Tapi jadi aku browsingnya dari kayak Google mencari misalnya dokter ahli fertilitas atau dokter spesialis bayi tabung waktu itu, terus IVF atau hal-hal kayak gitu. Jadi by googling aja. Nah dari cerita-cerita orang memang banyak di forum-forum, di milis-milis, katanya dokter ini, dokter itu. Ya udah deh, akhirnya aku coba cari-cari berdasarkan dari googling tadi.
ada nih beberapa nama dokter di daerah Jakarta yang memang kayaknya jago alias spesialis untuk fertility ini, kesuburan gitu. Dan aku juga jadi baru tahu bahwa setiap obgyn atau dokter kandungan itu ada apa ya, spesialisasinya beda-beda. Memang ada yang spesialisasinya untuk janin gitu ya. Tapi ada juga yang itu tuh feto maternal kalau nggak salah. Terus ada lagi dokter obgyn ya, spesialis fertility. Jadi kalau teman-teman mau datang ke dokter, coba perhatikan obgynnya tuh ada gelarnya yang beda sesuai dengan spesialisasi mereka. Ada yang obgyn aja, ada yang SPKF apa, yang ahli fertility, ada yang feto maternal tuh khusus udah hamil gitu ya, janin. Jadi ada spesialisasi yang beda-beda, Bab. Aku juga baru tahu. Iya, dan sebenarnya kenapa tulisanku itu jadi cukup viral saat itu adalah karena nggak banyak yang bercerita dari sisi laki-lakinya. Betul. Saat itu dianggap masalahnya masih lebih banyak di perempuan. Dari jumlah masalah menurut cerita dokter kami adalah memang lebih banyak di perempuan. Tapi begitu yang prianya ada masalah, itu akan lebih butuh waktu lama untuk obati ya? Ya mungkin diurus lah. Iya. Nah, itu ada dokternya juga untuk laki-laki yang andrologi, spesialis untuk sperma laki-laki. Aku juga baru tahu. Kalau enggak, aku nggak tahu tuh ada kayak gitu-gitu. Benar. Jadi masalahnya ada masalah yang ada di gue adalah waktu itu glutinasi ya, apa namanya? Kayak yang pelengketan. Iya, terus ada kayak apa, varises. Varikokel yang membutuhkan tindakan. Tapi sebenarnya masalah ini kan spesifik ya, kalau masalah varikokel itu ya kita pelajari, ada yang menyarankan di operasi, ada yang belum perlu dioperasi. Iya. Ada yang dilihat dulu grade-nya grade berapa, 1, 2, 3 atau gimana. Ini teknis banget sih. Ini teknis banget. Tapi beda-beda. Jadi intinya adalah bahwa laki-laki itu juga punya kekurangan yang perlu diimprove gitu. Jadi bukan penyakit ya. Maksudnya yang hal-hal yang mempengaruhi kehamilan tuh misalnya kayak gerak spermanya kayak cepet atau lambat atau gimana, itu tuh ada gitu. Terus jumlahnya, terus kelengketannya juga. Terus udah gitu bentuk juga ada bentuk kan? Jadi ada beberapa hal yang diukur melalui proses yang agak kurang menyenangkan sebenarnya. Nah kalau bahas prosesnya itu kocak sih. Tapi intinya sih penting untuk laki-laki tahu bahwa masalah tuh mungkin banget terjadi di laki-laki juga. Di laki-laki yang kelihatannya sehat. Jadi walaupun nih kalian misalnya punya pasangan gitu ya, terus ngerasa kayak pasanganku fit-fit aja deh, rajin olahraga kok, makannya sehat, tapi nggak kelihatan, kan kita nggak pernah ngeliat dalamnya ya gitu. Nah jadi justru di saat varikokel itu dibilangnya aku kebanyakan olahraga. Olahraganya bukan kebanyakan, terlalu ekstrim. Artinya tuh sampai contohnya kan ada beberapa hal yang kayak dihindari dari dokter andrologi, disarankan untuk tidak dilakukan, kayak bersepeda lebih dari berapa jam gitu karena akan memanaskan bagiannya gitu ya, salah satunya. Atau mengangkat beban yang super berat yang gak kuat sehingga harus kerja saraf-sarafnya itu makin kuat. Nah itu salah satunya. Jadi aku di bagian yang kedua tadi kayaknya mengangkat bebannya terlalu di luar kapabilitas aku. Terus akibatnya ya udah harus ditindakan dan nggak boleh olahraga selama 3 minggu ya kalau nggak salah ya. Lupa aku sampai memang ada operasi juga, ada tindakan itu gitu ya. Tapi nggak lama, cuman kayak 1 hari abis itu pulang. Iya nggak nginep bahkan. Dan kalau di aku sendiri memang sebenarnya udah menyadari dari masa-masa sebelum nikah juga kalau menstruasi tuh nggak teratur, jadi aku bisa skip 1 bulan terus mundur mulu gitu. Jadi sebenarnya itu dari sebelum nikah. Itu dari sebelum nikah aku udah aware itu, tapi aku pikir itu nggak terlalu bermasalah karena aku lihat tapi orang lain juga kayak gitu tapi hamil-hamil aja tuh gitu. Jadi ternyata ya beda-beda lah ya. Tapi di aku kasusnya dengan melihat frekuensi dan intensitas dari menstruasi yang nggak teratur itu ternyata memang sebenarnya ada masalah juga. Gitu. Jadi seharusnya nggak kayak gitu. Yang karena yang normal ya setiap bulan menstruasi dan tanggalnya mungkin maju, mungkin mundur dikit, tapi nggak yang kayak aku tuh sampai skip gitu, skip 1 bulan. Jadi memang ada sesuatu, dan pada saat itu aku kalau menstruasi tuh suka nyeri di perut. Nah nyeri di perut ini sebenarnya ternyata aku baru tahu dari para dokter, nyeri di perut itu sebenarnya adalah pertanda bahwa ada sesuatu gitu. Karena normalnya memang
ada rasa nyeri tapi nggak terlalu gimana-gimana. Nah, bahkan aku dengar cerita temanku juga ada yang sampai kalau menstruasi itu bener-bener bed rest. Nah, itu yang perlu dicek gitu. Ini nggak usah denial atau gimana karena memang it happens gitu dan nggak apa-apa kalau emang kalian mau mencari tahu diri kalian kenapa atau kira-kira ada masalah. Ya memang itu tuh pasti ada hubungannya dengan reproduksi karena menstruasi itu kan berhubungan dengan fertility gitu. Jadi hormon juga ya. Kalian kalau misalnya emang belum nikah atau baru nikah gitu ya dan ngerasa kok gue belum punya anak atau gue mau punya anak tapi dengan siklus menstruasi yang berantakan kayak tadi dan rasa nyeri yang berlebih pada saat menstruasi, aku bisa bilang bahwa mungkin itu ada yang perlu dicek. Aku nggak bilang itu ada sesuatu pasti atau ada sakit ya, gitu. Enggak, tapi boleh dicek aja gitu kan. Nah, di situ tuh sebenarnya pada saat kita udah menjalani 6 bulan pernikahan, wah ya seru tapi nggak hamil. Aku fokusnya pada saat itu menurutku agak salah juga kali ya karena aku pikir setiap orang yang menikah pasti langsung hamil, langsung tekdung, ternyata nggak juga. Begitu kita kok nggak hamil-hamil ya, oke 6 bulan kok setahun gitu, nggak juga gitu. Terus kita cek ke dokter satu. Ya udah biasalah treatmentnya biasanya minum folic acid gitu, minum vitamin. Udah dicoba 3 bulan tapi nggak hamil juga. Oke, aku pindah deh ke dokter lain yang katanya mungkin bisa lebih baik gitu, yang bagus, lebih bagus katanya gitu-gitulah. Pokoknya mencobalah referensi-referensi. Tapi aku jadi belajar karena pindah-pindah dokter kan. Tapi pindahnya tuh aku setiap mungkin siklusnya lebih ke kalau 3 bulan nggak gitu berhasil atau 6 bulan nggak berhasil, aku akan stop dulu, aku break gitu ya untuk menenangkan diri dan menenangkan dompet karena nggak murah. Jadi habis itu baru coba lagi ke dokter yang lain dan lain-lain gitulah. Siklusnya kayak gitu kurang lebih. Nah, momennya adalah ketika mens terjadi dan pada saat itu lagi program, wah udah deh sedihnya sedih banget kayak bisa nangis seharian mewek gitu kayak dan selalu bertanya-tanya. I think it's because we put an effort juga ya. Dimana semakin kita menaruh usaha, kita menaruh harapan lebih besar lagi sehingga kalau tidak dapat hal tersebut ya berat gitu. Iya. Nah, tapi yang paling aku kesel adalah pada saat itu selain aku kan lagi program, lagi berusaha pengen, tapi di sisi lain aku tuh lagi stres-stresnya kerja. Pada saat itu aku masih kantoran yang memang level stresnya cukup tinggi. Keluar kota sampai malam lembur. Terus pulang tuh malam. Buatku tuh capek sebenarnya dan aku stres kan. Aduh kayak jadi main salah-salahan di otak tuh rasanya kayak main salah-salahan. Lo sih kerjanya begini, makanya lo nggak hamil-hamil. Aduh nenek. Jadi kayak perang di dalam pikiranku sendiri gitu. Nah mungkin ini yang dibilang nasihat-nasihat orang kayak berhenti kerja aja, relax, liburan segala macam. Ya mungkin memang ada sedikit benarnya di saat itu ya. Dimana kalau kerjaannya adalah benar-benar stressful juga. Kalau ternyata kerja bikin happy ya mungkin nggak masalah. Nggak masalah sih. Tapi di saat itu Nucha kerjanya bikin dia capek, bikin dia stres, sehingga mungkin akhirnya kita memutuskan untuk ya udah deh berhenti dulu gitu. Iya, dan aku tuh sampai nggak ada waktu buat ke dokter, cek-cek kan kalau lagi program hamil tuh ada kayak hari keberapa mens kita datang ke dokter, terus ngantri dokternya panjang banget, terus bolak-balik ngecek darah, terus suami juga mesti dicek. Itu tuh kayak prosesnya bolak-balik yang nggak cepet gitu loh. Jadi dan pekerjaanku menuntut harus cepet dan keluar kota tuh aduh pokoknya bener-bener stres banget makanya. Terus begitu pernikahan setahun gitu aku memilih untuk resign. Karena ya udah deh coba aja deh gue resign dulu, mungkin dengan gue nggak ada kerjaan, less stress, mungkin hamil ya udah deh coba tuh ke dokter sambil nggak kerja gitu kan ya. Tapi ternyata nggak hamil-hamil juga, jadi pokoknya jadi pertentangan lagi itu kan. Aku padahal udah nggak stres, kenapa aku nggak hamil, terus kayak gitu-gitu. Jadi emosinya tuh bener-bener naik turun. Aku bisa merasakan nih kalau teman-teman setiap kali mens tuh langsung drops high. Iya, kayak sebulan sekali kita setiap mens ya udah kita ngobrolin berdua, sedih bareng-bareng, Nucha nangis, gue harus pura-pura nggak sedih biar lebih kelihatan kuat gitu. Iya, dan pokoknya males deh ketemu orang karena nggak tahu deh, nggak mood aja ketemu orang atau misalnya ketemu teman-teman yang kebetulan mereka udah punya anak, buatku aduh mager gitu, males basa-basi. Aku juga bingung how to react, how to ngobrol gitu sama mereka. Ada emang paling gak enak adalah saat ditanyain, cuman kalau nggak ditanyain pun terus ngelihat dia sama anak-anak, ngelihat juga obrolannya udah nggak nyambung. Ada ya mungkin niatnya nggak jahat teman-teman itu, nggak jelek, tapi memang mereka obrolannya pusatnya dunianya berputar di anak-anak saat itu, apalagi baru lahir segala macam. Terus kita ngeliat bayi aja kadang-kadang suka, aduh.
Gue pengen deh kayak gitu lah. Jadi intinya tuh perjalanan program hamil atau trying to conceive ini adalah proses yang roller coaster banget secara emosi, secara dompet juga banget karena banyak banget prosesnya gitu, dan itu nggak murah loh. Kayak cek sperma itu nggak murah, setiap ke dokter dapat vitamin itu juga nggak murah. Belum lagi ada tindakan-tindakan yang kayak misalnya ada operasi tuh hidrotubasi lah, ada apa namanya inseminasi. Ada inseminasi kalau emang mau. Terus puncaknya tuh ada IVF yang lumayan mahal sekarang. Mahal. Jadi prosesnya tuh nggak murah. Terus emosinya naik turun. Mungkin emosinya bakal naik gitu ya, kayak happy banget ketika wah gue kayak menemukan dokter yang pas nih dan metode yang pas. Nah harapannya naik banget kan tuh. Nggak taunya di bulan itu mens lagi. Wah langsung terjun payung. Nah hal-hal kayak gitu sih yang benar-benar capek banget. Nah kalau aku sendiri sebenarnya ngebatasin Bab. Jadi ya itu tadi aku bilang, oke, 3 bulan program atau 6 bulan program udah kita break dulu, kayak istirahat dulu deh. Karena benar-benar tuh stres banget gitu. Jadi beruntung sih kita sampai sekarang tuh nggak pernah ada fase menyalahkan. Soalnya mungkin saat itu kita jalaninnya bareng. Jadi ke dokternya bareng, segala macam tindakan saling menemani, sehingga tahu dua-duanya tuh udah usaha dan dua-duanya udah terbuka dari awal masalahnya apa. Sehingga nggak ada yang kayak ini gara-gara kamu nih, atau mungkin lebih berat lagi adalah gara-gara menyalahkan diri sendiri. Gue tuh nggak sempurna, gue tuh apa. Saat itu mungkin itu ya yang kita rasain. Nah, yang terjadi yang kenapa akhirnya kita bisa, which is gue nggak bisa menjelaskan persisnya kenapa sih. Gue yakin ini pasti karena rentetan usaha yang kita coba jadi satu. Tapi ada momen menarik lagi ya saat dokter terakhir kita, jadi dari cerita Nucha tadi kita sambungin, kita akhirnya tuh kayak lama kelamaan tuh membuat proses pembuatan anak ini yang harusnya making love, bercinta, tapi lebih ke arah making babies. Ngerti nggak bedanya? Jadi berusaha tindakan yang harusnya didasari oleh cinta, yaitu seks, cinta, kasih sayang segala macam, itu pikirannya adalah oh tanggal segini lagi subur harus lakuin, kita abis ini kita coba, yuk kita tunggu, terus gagal. Jadi it's like kayak apa ya, jadi kayak sesuatu keharusan, suatu paksaan demi hal yang harusnya bercinta tuh harusnya lebih sakral lagi daripada cuman bikin anak, cuman dalam tanda kutip. Tapi dokter kita bilang waktu itu don't make babies, make love gitu. Iya, jadi nggak perlu ngitung-ngitung tanggal gitu. Jadi lo tuh lebih happy. Nah, emang supposed to be like that gitu. Kalau untuk proses punya anak terus iya juga ya, kemana aja ya gue gitu. Nah, tapi kita pun juga menemukan dokter ini juga melalui perjalanan-perjalanan dari testimoni dan lain-lain sih, dari pengalaman teman, sharing sesama yang seperjuangan gitu ya, sampai akhirnya menemukan dokter ini. Dan memang kalau ditanya kenapa sih nggak di Jakarta aja prosesnya kita gitu, juga karena belum cerita loh kita di luar Jakarta. Oh iya belum cerita ya. Tadi tuh dokter yang paling terakhir adalah di Penang atau Pineng ya kalau orang bilang Pineng di Malaysia. Itu juga karena pertimbangan beberapa teman sih, rekomendasi, dan di tahap kita sampai ke luar negeri itu sebenarnya lebih kepada segala proses kita udah coba di Jakarta dengan beberapa dokter, proses ario operasi, aku udah 2 kali hidrotubasi kita dan udah pernah inseminasi sekali juga kan? Ya, dan gagal. Terus udah gitu proses apa lagi ya? Oh, proses itu kita imunoterapi. Imunoterapi juga kita lakukan. Jadi ini satu teori yang mengatakan bahwa sel darah putih, badan Nucha itu menolak spermaku. Jadi dianggapnya itu benda asing yang masuk, alergi, anggapannya terus dibunuh-bunuhin lah, kasarnya itu kayak gitu. Nah, terapinya adalah mengambil darah dari gue, ambil sel darah putihnya, disuntikan ke Nucha secara rutin, terapi gitu, setiap 3 minggu kalau nggak salah. Nah itu juga udah kita lakukan, jadi udah banyak banget yang kita lakukan. Kita begitu ke Pineng bukan berarti ini dokter tuh solves every problem, enggak juga. Nah di saat di ujung dokter udah bilang kayak gitu, don't just make love, dokter juga udah bilang don't just make babies but make love, don't just have sex but make love. Terus akhirnya ya udah kita pulang dulu, kita renungin. Tadinya ya udah deh kita mau inseminasi di sana. Satu dan lain hal kita dibilang waktu itu kebetulan ada kawinan saudara yang kita sebagai panitianya. Ya udah kita batalin jadwal inseminasi dulu deh, kita tunda. Terus ya udah jalanin yang ada itu tanpa direncanakan, tiba-tiba sebelum itu kita hamil. Iya, jadi memang
buat aku pada saat itu adalah tahapan kalau gue udah sampai ke luar negeri ini adalah mungkin jalan terakhir karena proses apa namanya udah pol-polan tuh kayak area operasi yang tadi tuh ya urutannya. Dan kalau misalnya belum hamil juga, oh ya udah berarti memang kita tuh belum dikasih jalan buat punya anak gitu. Jadi kayak lebih mencoba untuk lebih legowo sih, lebih apa ya, lebih nerima karena sebelum-sebelumnya tuh menurutku usaha keras gitu. Jadi ada baiknya memang di tahap awal usahanya itu sih harus selalu dipertahankan ya. Mencari cara gitu. Dokter mana, apalagi nih yang kita pelajari karena banyak banget loh persoalan di dalam infertility ini. Dan kamu juga perlu tahu sampai di titik mana untuk stop berusaha dan menerima keadaan gitu. Jadi aku udah pas dari Penang itu Bab, aku menurutku udah ini bener-bener cara gue terakhir gitu. Dan menurut dokter gue tuh nggak kenapa-napa gitu dan kamu juga kenapa-napa makanya udah terus beres, gitu berarti kan kalau udah dinyatakan nggak kenapa-kenapa, oh ya mungkin belum ada aja kuasa yang lebih aja betul. gitu. Jadi kita baru di situ ngerasa oh kita lebih legowo deh gitu. Ya udah deh mungkin belum aja. Ya udah malah dikasih mungkin itu gitu. Mungkin itu di kita ya, mungkin di teman-teman juga bisa aja beda. Bisa beda. Tapi yang kalau dari aku yang perlu disampaikan adalah sadari bahwa misalnya kaum pria yang masih mungkin insecure akan masalahnya dalam tubuhnya, bahwa masalahnya ada di dia dengan kata-kata dari yang nggak enak dari luar datang bahwa masa laki-laki ini nggak talk chair segala macam. Enggak, laki-laki sama perempuan sama, bisa bermasalah, bisa enggak. Jadi benar-benar kalau misalnya mau punya anak, ya harus tes, harus cek. Dan itu memang gampang banget ceknya sebenarnya. Banyak hal yang, oh ini masalahnya di mana, lalu mulai diusahakan. Nah ini, ya itu awalnya tuh mulai dari situ, menerima kalau misalnya ada masalah. Betul, dan kalau dilihat-lihat sih sebenarnya memang ujung-ujungnya adalah acceptance, menerima dengan keadaan. Itu tapi sudah dilalui dengan proses yang menurut kamu udah pol ya. Jadi jangan bilang kamu bisa acceptance tapi kamu nggak usaha apa-apa. Menurutku tuh juga ya harusnya kan usaha dulu gitu. Karena pasti nih ya menurut aku aja, menurutku Tuhan itu pengen lihat sampai di mana sih usaha kita sama pasangan buat dapetin yang kita mau gitu kan. Kekompakan lah, menguji kesabarannya lah, terus dan lain-lainnya gitu. Dan kalau udah sampai menunjukkan usaha yang sampai pol, baru deh di situ kamu boleh acceptance dan lebih nerima tentang ini gue pakainya udah usaha ya, kalau setelah apapun yang terjadi setelah ini adalah mungkin yang terbaik buat kita. Mau hamil kayak mau nggak hamil ya berarti nggak apa-apa, mungkin seperti itu gitu kan, jalan hidup gitu, mungkin nantinya akan dipertemukan lagi atau ada cara-cara lainnya. Yang penting tuh masalah semangatnya. Aku bisa paham bahwa semangatnya tinggi ketika udah baru mulai program dan kayaknya ngeliat titik terang di dokter dan treatment, tapi habis itu drop lagi. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Itu tuh menguji kesabaran dan ini kita loh sebenarnya Dan ingat, ketahanan kita. Selain ketahanan kita masing-masing, tapi juga ini adalah one of the biggest test in relationship gitu. Betapa kuatnya kita menghadapi masalah ini. Betapa solidnya hubungannya sehingga masih bisa bertahan, karena tujuan menikahnya apa mungkin harus dipikirkan baik-baik, apakah memang benar punya anak atau menghabiskan hidup sama pasangan aja. Itu bisa dibicarakan terus, diulangi terus, dan kalau misalnya ujian ini ya agak sulit terus dapat anak tapi masih bertahan, it shows something gitu, bahwa hubungan kalian mungkin sebenarnya kuat banget gitu. Iya, dan itu penting untuk dilihat. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, nggak bikin galau lagi. Yang penting semangat gitu ya. Cari circle yang menurut kalian paling nyaman. Kalau emang udah nggak nyaman dengan segala macam kritikan dan pertanyaan melulu kapan punya anak, ya udah kita tinggalkan dulu ya circle-circle seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.